old young wild trainer, probably slightly unexpectedly. It took his two brothers, Roger and Giovanni, a long time to get going. Well, their style of play is very much to work their opponents within the doubles game. Sometimes it takes a set to really take effect on their opponents. Rally of the night so far, marvellous stuff. All in. Exactly what had happened. Very difficult for the Malaysians indeed. Much more aggressive than the Malaysians. Marvellous piece of defensive work halfway. This time it's the Civic boys who have ripped it. One hitting the other. Watch this. Olahraga dari dulu selalu menghadirkan permainan yang menarik. Berbagai olahraga terkenal seperti badminton telah sangat digandrungi oleh banyak orang. Berikut permainan seru badminton antara Ardi Bernardus Wiranata dari Indonesia menghadapi Rashid Sidek dari Malaysia. Duel panas Indonesia dan Malaysia selalu terjadi di perhelatan Thomas Cup. Pertemuan pertama Indonesia dan Malaysia di Piala Thomas terjadi pada tahun 1958 dalam babak final. Pertandingan berlangsung 2 hari, tanggal 14 dan 15 Juni, di Singapore Badminton Stadium. Malaysia saat itu merupakan tim juara bertahan, pemenang Piala Thomas tahun 1949, 1952, dan 1955. Sedangkan Indonesia baru pertama kali ikut Piala Thomas. Di luar dugaan, Indonesia berhasil menjadi pemenang final Piala Thomas 1958 dengan skor 6-3. 5 pertandingan tunggal dimenangkan semua oleh pemain Indonesia. Tim Piala Thomas Indonesia tahun 1958 diperkuat oleh Ferry Sonneville, Tan Jung Hock, Jo Kim Hye, Tan King Guan, Darmawan Supatera, dan Deddy Yusuf. Pada tahun 1967, Indonesia menjadi tuan rumah Piala Thomas yang digelar di Istora Senayan. Indonesia berstatus sebagai juara bertahan, pemenang Piala Thomas 1958, 1961, dan 1964. Malaysia lolos ke final dan berhadapan dengan tuan rumah Indonesia. Ribuan masyarakat Indonesia antusias ingin menyaksikan pertandingan ini, sehingga penonton sampai meluber ke pinggir lapangan Istora. Pemain Malaysia tak gentar dengan riuhnya dukungan yang diberikan supporter tuan rumah kepada pemain Indonesia. 2 pertandingan awal tunggal putra berakhir imbang 1-1. Pemain Malaysia, Yu Cheng Ho, mengalahkan jagoan kawakan tuan rumah, Ferry Sonneville. Wakil tuan rumah yang sedang bersinar, Rudi Hartono, kemudian menang atas Tanay Kahuang. Pemain Malaysia kemudian, kesetanan, tampil garang merebut kemenangan di 3 pertandingan berikutnya. Tanay Kahuang Teh Kewisan menang rubber set atas Muljadi Agus Susanto. Pasangan Tan Yihan NG Bun diunggul straight set atas Abdul Fatah Unang, Darmawan Supatera. Disusul hasil Tanay Kahuang yang menang mudah atas Ferry Sonneville. Asa Indonesia kembali terbuka karena 2 pemain tunggal berhasil menang. Rudi Hartono tundukkan Yu Cheng Ho.
Mujadi kalahkan Teh Keusan. Atmosfer di lokasi pertandingan semakin memanas karena penonton tuan rumah mulai meneriaki dan mengintimidasi para pemain Malaysia. Pengawas pertandingan Herbert Skille menghentikan laga karena menganggap situasi di Istora sudah tak kondusif saat pertandingan ke-8 antara Mujadi Agus Susanto versus Ken Yohani Enggi Bungbi memasuki set ketiga. Herbert Skille meminta pertandingan dilanjutkan tanpa penonton. Pihak International Badminton Federation (IBF) malah tidak melanjutkan pertandingan final di Istora dan memutuskan final dilanjutkan ke New Zealand. Pihak tim Indonesia pun melakukan protes keras tidak mengikuti keputusan IBF absen dalam lanjutan final. IBF pun memutuskan Malaysia menang di final dengan skor 6-3 dan terpilih sebagai juara Piala Thomas tahun 1967. Tahun 1970 gantian Malaysia yang menjadi tuan rumah Piala Thomas dan jumpa Indonesia di babak final. Tim Piala Thomas Indonesia yang kala itu diperkuat Rudi Hartono, Mujadi, Indra Gunawan, Darmana, menang selalu 2 di final. Malaysia diperkuat pemain beken seperti Kurt Gunalan, Enggi Bungbi, dan Tanai Kahuang. Indonesia kemudian berjumpa lagi dengan Malaysia pada babak final Piala Thomas tahun 1976 yang berlangsung di Bangkok, Thailand. Malaysia saat itu diperkuat pemain-pemain muda. Sedangkan Indonesia dibela pemain-pemain top dunia sekaliber Rudi Hartono, Ade Chandra, Chun Pung, dan Johan Wahji. Alhasil tim Piala Thomas Indonesia menang telak 9-0 duel sengit Indonesia versus Malaysia, Thomas Cup era 1980-1990-an. Setelahnya Indonesia dan Malaysia baru jumpa lagi di gelaran Piala Thomas tahun 1984. Saat itu Malaysia bertindak sebagai tuan rumah. That was well up. Being so patient. What a shot. Andalus. Another good net shot from Rashid. And a good smash from the Indonesian. And then a bit of misjudgment. Great smash.
11 in the first game to Rashid Siddiq in this opening singles match in the Thomas Cup final. It was a great backhand, followed by an unforced error on the net. Look at this backhand, cross court, great accuracy, and then the mistake on the net shot. Good volley. Long volley again. This time it's Ardi running the Malaysian all around the court. Rashid does look very tired still. Let's see what effect it has on Ardi Viranaka. Well, the answer is the effect is electrifying. What a kick. The game point in the second game, this to tie it up at 1-1. Shot from the Malaysian boy. Look how eager he looks. Dengan komposisi pemain yang kuat seperti itu, Indonesia menang telak 5-0 atas Malaysia di penyisihan grup A. Tim Piala Thomas Indonesia pada akhirnya menjadi juara di tahun 1984 setelah pada babak final unggul 3-2 atas Cina. Indonesia tuan rumah Piala Thomas pada tahun
babak semifinal, Indonesia menang 4-1 atas Malaysia. Sayangnya, Indonesia kalah 2-3 lawan Cina pada final Piala Thomas 1986. Gelar juara Cina ditentukan lewat duet Li Yongbo, Xian Bingyi yang mengalahkan Liang Suiqi, Bobby Tartanto. Tahun 1988, duel seru Indonesia kontra Malaysia berlangsung di semifinal Piala Thomas. Malaysia kala itu adalah tuan rumah. Pertandingan pertama dimenangkan oleh Indonesia lewat aksi Ucup Sugiarto yang mengatasi perlawanan sengit Misbun Sidek. Indonesia berada di atas angin ketika pemain tunggal kedua Edi Kurniawan menang mudah atas Po Kok Keong. Pertandingan berikutnya mempertemukan dua pemain muda yang sedang naik daun. Malaysia selamat dari kekalahan setelah Rashid Sidek tampil gemilang taklukan Ardi Bernardus Wiranata. Malaysia menyamakan kedudukan skor jadi 2-2 setelah duet kakak adik Rajiv dan Jalani Sidek menang dalam duel sengit melawan Edi Hartono, Rudi Gunawan. Indonesia di pertandingan kelima menurunkan juara Piala Dunia 1987, Liang Suiqi, Bobby Tartanto. Sedangkan Malaysia memainkan Ong Beng Keong dan pemain muda Cheah Sun Kit. Tak diduga, duet dadakan Ong Cheah bisa menang rubber set atas King Tartanto. Malaysia menang 3-2 lawan Indonesia dan lolos ke final. Tapi, Malaysia kalah 1-4 lawan Cina di final. Tahun 1990, Malaysia lagi-lagi bersua Indonesia di semifinal Piala Thomas. Dan Malaysia menang kembali dengan skor tipis 3-2. Perjumpaan kedua negara terjadi kembali 2 tahun berselang di final Piala Thomas yang berlangsung di Stasiun Negara, Kuala Lumpur. Skuad Malaysia juara Piala Thomas 1992. Foto, nst.com. My tuan rumah Malaysia sukses menjadi juara Piala Thomas 1992 berkat kemenangan 3-2 di final atas Indonesia. Skor kemenangan juara Malaysia diraih oleh Rashid Sidek, Po Kok Keong, Cheah Sun Kit, Su Beng Kiang. Sedangkan Indonesia meraih 2 kemenangan lewat Edi Hartono, Rudi Gunawan, dan Joko Supriyanto. Kisah dramatis tahun 1967 di Istora Senayan terulang lagi dalam pertandingan final Piala Thomas 1994. Pemain Malaysia melakukan drama mogok main saat memasuki pertandingan keempat karena menuding penonton di Istora terlalu berisik dan mengintimidasi. 3 pertandingan awal di final 1994 sudah dimenangkan pemain Indonesia lewat aksi Haryanto Ardi, Rudi Gunawan, Bambang Supriyanto, dan Ardi Bernardus Wiranata. Sidek memutuskan tak lanjutkan 2 pertandingan tersisa di final pasca pemain Malaysia mogok main. Indonesia juara Piala Thomas 1994. Indonesia 2 kali jumpa Malaysia di gelaran Piala Thomas 1998 yang berlangsung di Hong Kong. Duel pertama di fase grup dimenangkan Indonesia dengan skor 4-1. Kedua negara bertemu lagi di pertandingan final. Skuad Indonesia juara Piala Thomas 1998 diterima B.J. Habibie yang baru beberapa hari menjabat presiden. Foto, Reuters. Indonesia unggul tipis 3-2 di final Piala Thomas 1998 berkat kemenangan Ricky Subagja, Reksi Mainaki, Hendrawan, Chandra Wijaya, Sigit Budiarto. Duel klasik Indonesia-Malaysia minim final, Thomas Cup era 2000-an Piala Thomas 2002 yang digelar di Guangzhou, Cina. Duel Indonesia kontra Malaysia lagi-lagi berlangganan 2 kali. Dan hasilnya sama persis seperti tahun 1998. Indonesia menang 4-1 atas Malaysia di penyisihan Grup B, dan di final Indonesia unggul tipis 3-2. Dalam pertandingan final Piala Thomas 2002, Indonesia merebut kemenangan lewat Chandra Wijaya, Sigit Budiarto, Halim Haryanto, Rizky Syahjanto, dan Hendrawan. Malaysia merebut 2 skor kemenangan di final lewat pemain tunggal Wong Choi Han dan Lee Kan Sueng yang mengalahkan Malasei Mainaki dan Taufik Hidayat.
duel di partai puncak tahun 2002 merupakan momen terakhir Indonesia berduel dengan Malaysia pada pertandingan final Piala Thomas. Juga jadi saat terakhir Indonesia memenangkan trofi juara Piala Thomas.
Menegangkan jalannya pertandingan Grecia, Apriani lawan wakil Jepang di Olimpiade Tokyo 2020 Selasa, 27 Juli 2021 pukul 13.37 WIB Editor. Leonardus Yoga Wijanarko zoom in lihat foto menegangkan jalannya pertandingan Grecia. Apriani lawan wakil Jepang di Olimpiade Tokyo 2020 Instagram Grecia Poli, Apriani Rahayu cabang bulu tangkis di Olimpiade Tokyo 2020, di mana ganda putri Grecia, Apriani lolos ke perempat final. Mereka lolos ke babak selanjutnya setelah berhasil tumbangkan ganda putri Jepang, Selasa, 27 Juli 2021. Diketahui, ganda putri Jepang itu merupakan unggulan nomor 1 di dunia itu. Hal itu tak membuat patah semangat ganda putri Indonesia, dan hasilnya berhasil tumbangkan ganda putri Jepang. Skor akhir yaitu 24-22, 13-21 dan 21-8. Sebelumnya, jika melihat tren, dalam 8 laga pertandingan, Grecia, Apriani selalu kalah dengan ganda putri Jepang tersebut. Pertandingan juga berlangsung ketat hingga ada momen ketika Apriani sempat keceplosan berteriak, "Astagfirullahaladzim," pada laga set pertama. Laga pertama berlangsung menegangkan hingga kejar-kejaran skor. Akhirnya Grecia Poli, Apriani Rahayu mampu menang dengan skor 24-22. Pada set kedua, pasangan Jepang sempat memimpin dengan skor 9-3. Lalu berubah satu persatu skor menjadi 14-9. Hingga skor 13-21. Tanpa diduga, dengan semangat set ketiga pun dimenangkan Grecia, Apri dengan skor 21-8. Kedua ganda putri ini sama-sama tidak terkalahkan dalam 2 pertandingan sebelumnya. Grecia, Apriani di peringkat teratas klasemen sementara dengan poin 2, begitu pula dengan Yuki Fukushima, Sayaka Hirota yang mengumpulkan 2 poin. Beruntung Grecia, Apriani menang pada laga penyisihan terakhir atas Fukushima, Sayaka Hirota di klasemen. Grecia, Apri akan menghadapi runner-up dari grup A, B, C, D. Siapa lawan yang akan dihadapi akan ditentukan berdasarkan undian perempat final.冇錯，今日我哋中國隊確實喺8接8，特別係喺前半場方面發揮表現好。咁啊，有呢個發球有啲偏高啊，俾艾哈邁特直接推死啊！13-12，呢個時候印尼隊又超前。14-12添啦，希望阿思維嗱聲將個精神狀態提整起先，拉起身，感覺到思維今日有些少突啊，真係唔知可以咁形容，唔夠興奮，又俾對手撲死啦，又抽翻個追身，15-12啦，有啲麻煩啦，對手好似又到咗一波攞分高潮嘅感覺。又輸多分添，呢一局已經開始有啲麻煩。16-12啊！而家艾哈邁德同埋納斯啊領先4分啊，第二局啊。又出咗15啊，黃海婷往前球，真係今日兩位球員嘅狀態真係好人，只能過或者只係怪琴日同香港隊嘅兩位選手打得太少，真係未熱夠身可以講。琴日都18-12啦，我哋見到鄭思雲同黃雅婷似乎出咗嚴重嘅大問題啊，完全唔知點算好啊！我啱先就講咗啦，真係好驚喺11分之後開始分。前半場啊，主要係8接8方面差得太遠啦，雙方呢個差距太大啦。機會啊！對手有機
嘅時落手就比較快比較狠咁啊！但係我哋中隊呢邊咧就有時候出球真係有得嘅，整體都偏軟。咁啊呢場波應該都基本上冇㗎啦，可以咁講。20-13，好輕鬆咁攞到呢場賽機會。印尼隊係哈馬德同埋納斯啊，係咪又出乎大家意料之外咧？原來吹敗嗰係我哋嘅斯亞組合，冇錯啦，又出埋底線啦！恭喜老將納斯啊同埋哈馬德入到聽日決賽。2018亞洲羽毛球錦標賽男單半決賽由我哋中國嘅神龍對手係印度嘅普拉洛。對手啲 hit 過，一劈翻大對角，嗰有神龍。混雙啊，吹敗啊！係咪出乎大家意料之外咧？2-0啦！呢個時候普拉洛伊連攞2分，咁希望今日直播嘅我哋講波嘅中國隊球員都可以爭口氣啦，唔好再輸啦！每次直播都輸咁幾唔好啊！真係。男雙都輸咗。呢個時候，普拉洛已經3-0領先。咁啊，神龍姊妹呢個第一局嘅開局啊，都唔係好順利嘅，感覺真係爭些少。咁啊，往前呢個機會就結果亦都搏唔到嘅。4-0啊，普拉洛呢個時候領先。唔係有位球友就話連續季嘅節奏。